Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun untuk sedulur Rembu Suara Nusantara dimanapun berada ya. Semoga sedulur selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Hanya di Rembu Suara Nusantara kita mencari solusi dan membedah misteri dari sebuah pusaka secara kegaiban dan tuahnya. Kenali eksoteri dan isoteri dari pusaka yang Anda miliki, biar Anda itu lebih dekat. Kata-kata anak zaman sekarang, tak kenal maka tak sayang ya, gitu. Beberapa minggu yang lalu saya bertamu ya ke rumah teman. Setelah itu beliau memperlihatkan sebuah pusaka. Setelah saya memegang pusaka itu, ada rasa ya, kerentek ya. Di hati saya kok seperti energinya itu familiar. Dan setelah saya pegang itu, ada kata-kata sudah lama tidak bertemu, akhirnya bertemu gitu. Di hati saya itu seperti ada firasat seperti itulah. Apakah pusakanya? Ini dia pusakanya. Saya buka dulu ya. Ini dia pusaka sangat istimewa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka dengan dapur tilam ubih. Dwi Pamor, Pamor Junjung Derajat, dan juga Pamor Tirto Tejo. Kalau dilihat dari bilahnya itu ya agak ini ya, kroek-kroek sedikit lah bahasanya di samping-sampingnya, bahasa Tegalnya ya. Tapi ada kisah yang menarik ya. Dari asal muasal teman saya itu mendapatkan keris ini. Terus saya tanyakan ke beliau ya, beliau mendapatkan pusaka ini tuh dari mana gitu. Sambil saya coba taruh ya sedulur. Terus beliau bercerita bahwa beliau menemukan keris ini bukan beli, dan ditemukan di dekat bendungan Danawarih, Kabupaten Tegal, atau dekat ya masih di Sungai Kaligung lah di situ, di bendungan situ. Setelah itu beliau warangi, ternyata bilahnya masih sangat bagus dulur. Setelah saya mendengar cerita beliau, akhirnya saya maharin dan saya rawat ya. Dan beberapa hari kemudian saya coba untuk menyelaraskan antara energi saya dan energi dari pusaka yang saya miliki ya. Dan alhamdulillah banyak sekali cerita-cerita ya yang saya dapatkan lewat penyelarasan tersebut ya. Kita bahas dulu bahwa keris dapur tilam ubih adalah dapur kerezekian. Biar seseorang yang memiliki dapur tilam ubih ini memiliki rezeki yang tidak
berhenti-henti atau seperti air lautan ya, selalu banyak lah gitu. Dan pamor junjung derajat itu untuk seseorang itu memiliki derajat atau suatu apa ya namanya ya, kewibawaan juga yang sangat kuat ya, yang saya rasakan di sini. Biar derajatnya naik lah ya. Dan ada lagi pamor Tirto Tejo. Tirto itu air, Tejo itu adalah cahaya. Itu bahasa-bahasa Jawa ya. Arti dari Tirto itu air dan Tejo itu adalah cahaya. Kalau kita gabungkan kan berarti cahaya air ya. Gitu sedulur. Auranya tuh sangat istimewa ya, dan besinya itu juga memiliki bau yang khusus, karena setahu saya keris yang menggunakan pamor meteor itu memiliki bau khusus, walaupun udah kita minyaki berkali-kali, pasti bau awalnya itu akan tercium sedulur di situ ya. Dan keris ini dulu itu dimiliki oleh Mbah Suro Dipo namanya. Mbah Suro Dipo itu memang beliau itu berasal dari kerajaan Mataram. Ya. Dan setelah saya tanyakan kepada ahli tentang tangguh atau eksoterinya itu, keris ini bertangguh juga Tuban Mataram gitu. Cocok tuh antara saat saya menayuh beliau hadir ya kan, dan saat saya tanyakan tangguhnya, dilihat dari garapnya dan materialnya, keris ini dibikin di zaman Tuban Mataram sedulur. Dan untuk tuah-tuahnya saya merasakannya energi untuk melancarkan segala urusannya di dalam saya bekerja lah. Kalau saya rangkai tentang junjung derajat, kalau pekerjaan kita itu bagus atau bisnis kita itu lancar, pasti secara otomatis keuangan kita itu pasti lancar. Kalau kita memiliki penghasilan yang sangat lumayan, otomatis derajat kita itu juga akan naik ya. Itu yang saya rasakan ya. Dan untuk yang kedua, ada beberapa hal ya yang memang kaitannya dengan yoni ataupun entitas gaib yang terkoneksi dengan pusaka ini, adalah yang bernama Romo Bebek. Romo Bebek adalah salah satu penjaga ataupun yang ngemong dari Gunung Slamet. Setelah saya mulai terkoneksi dengan Romo Bebek, wujudnya itu orang menggunakan pakaian pendekar zaman dulu dan menggunakan bulung di sini, ya kan. Ternyata beliau masih temenggung dari kerajaan pantai selatan yang berpusat di Samudra Hindia ya, gitu. Dan lebih tepatnya itu di pantai Parangkusumo gitu.
Karena pantai selatan itu kan sangat banyak, ya kan. Kalau Pelabuhan Ratu sama-sama pantai selatan tapi ngikutnya daerah Jawa Barat, ya kan. Kalau Pantai Parangkusumo itu yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Sedikit penjelasan yang detail lah, saya detailin ya. Dan memang keris ini tuh keris pelancar kerezekian. Kalau rezeki sang pemilik itu lancar, otomatis derajatnya itu akan naik. Ya, sinkron dengan yang namanya itu dari pamornya. Kan ada pamor junjung derajat. Dan keris ini pun bukan keris pemilih, ya sedulur. Ya. Jadi setiap orang bisa cocok menggunakan keris tilam upih dengan dwi pamor, tirto tejo, dan junjung derajat. Keadaannya memang seperti ini karena ditemukannya itu di dekat bendungan gitu. Dan beberapa saat yang lalu keris ini tuh pun menemani saya saat saya membantu orang-orang yang memang memiliki gangguan-gangguan gaib. Ya. Yang dimaksud dengan gangguan-gangguan gaib ini, orang itu sudah ke dokter, sudah dicekkan secara ronsennya, secara intinya kedokterannya itu tidak ada penyakitnya. Tapi di jam-jam tertentu dia merasakan sakit. Orang yang saya tolong itu dari jam 6 sore setelah maghrib dia akan merasakan sakit, riang, letih, lesu, dan seperti rasanya itu nggak enak banget badannya, nggak bisa tidur. Tapi setelah subuh rasa itu tuh hilang dan tidak ada rasa apapun, paling lemes-lemes gimana gitu. Ya kan, saya coba memakai keris tilam upih ini karena keris tilam upih ini memiliki energi untuk menetralkan energi-energi negatif, ya kan, dari tubuh seseorang maupun dari rumah yang orang itu tempati, ya. Menggunakan juga kelapa hijau. Jadi kelapa hijau taruh di atasnya, ya, terus kita berdoa, ya kan. Setelah itu minumkan kepada orang yang memang terdeteksi kena penyakit-penyakit non medis gitu. Itulah sedikit cerita ya dari saya bersama keris tilam upih yang memiliki aura putih keemasan, sedulur, warna aura energinya, dan juga terkoneksi dengan Romo Pepek, salah satu tumenggung kerajaan pantai selatan dan juga penjaga Gunung Selamat. Alhamdulillah, ternyata keris yang saya miliki ini memiliki energi yang sangat baik, positif, dan juga bisa untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kayak gitu ya. Semoga apa yang saya ceritakan ini menjadi referensi dan hiburan untuk sedulur Lembuswana Nusantara dimanapun berada. Ingat ya sedulur, bahwa kita adalah pusaka
alam semesta ini. Ya, karena kita manusia itu adalah ciptaan Gusti Allah, ya, makhluk ciptaan Gusti Allah yang paling sempurna. Satu pusaka 1000 cerita. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun, dan jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe. Guys, nonton, subscribe Lembu Suwana apa? Nusantara. Lembu Suwana Nusantara di YouTube channelnya ya.